bagian firman Tuhan yang saya mau share, berbagi dengan saudara, ya, dalam Mazmur pasal yang ke-27. Mazmur pasal 27 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Nah, bagian firman Tuhan ya bilang begini, saudara. Aman dalam perlindungan Allah. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Saudara, saya mau menegaskan bagian firman Tuhan ini. Alkitab bilang begini dalam ayatnya yang kedua, ketiga, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Nah, saya mau share dengan saudara sore hari ini bahwa tetap percaya walau di tengah kondisi yang sulit. Tetap beriman di tengah kondisi yang tidak pasti. Tetap berpengharapan dan tetap berjalan hidup dengan komitmen untuk selalu mempercayai Tuhan. Even hari ini di depan mata saudara, di depan mata kita, kelihatannya tidak menjanjikan. Tidak ada sesuatu yang bisa kita pegang dan kita meyakinkan kita bahwa everything is okay. Tetapi hari ini saudara, saya mau tegaskan kepada kita bahwa miliki iman walau kondisimu hari ini tidak lagi fine. Tetap beriman walaupun hari ini kondisimu lagi tidak nyaman. Nah, Pemazmur berkata bahwa sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Nah, artinya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sekalipun hidupnya dirudung, dikelilingi oleh persoalan, orang-orang yang percaya melangkah bersama dengan Tuhan, yang menaruh hidupnya hanya kepada Tuhan, yang berharap hanya kepada Tuhan, dengar baik bahwa dia tidak mempedulikan segala sesuatu, dia tidak memandang kepada kesulitan, dia tidak kecut kepada yang namanya ketakutan, dia tidak pernah pesimis terhadap yang namanya keadaan-keadaan. Even hari ini keadaanmu tidak baik, even hari ini keadaanmu lagi tergoncang, even hari ini engkau lagi diproses, even hari ini engkau lagi ada di titik yang paling terendah. Selama kita berjalan dengan Tuhan, selama kita melangkah dengan Tuhan, keadaan yang sulit, proses yang sulit, tantangan yang begitu berat tidak akan membunuh spirit kita, tidak akan membunuh karakter percaya kita, tidak akan menjadikan kita jauh, dan tidak akan membiarkan mulut kita mengucapkan kata-kata pesimis, kata-kata tidak berpengharapan, kata-kata yang akan memperburuk keadaan. Nah, kita belajar berkata,
kita belajar dan berkaca daripada apa yang dikatakan oleh pemazmur ini. Bahwa sekalipun tentara berkemah, dengar baik, berkemah, mengepung aku, dengar baik. Kata berkemah, saudara, ya, berkemah artinya cuma sementara. Semua tentara yang berkemah itu hanya sementara, bukan permanen. Artinya ketakutan, kesulitan, persoalan, tantangan itu cuma sementara, saudara. Nah, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, ada waktu di mana orang-orang, ya, saya coba menganalogikan kalimat ini seperti orang yang berkemah. Kita lagi camping dan tenda dipasang. Nah, dengar nih, berkemah itu hanya sementara, sesaat saja. Karena saudara yang diberkati Tuhan, jangan mau diintimidasi, jangan mau dikucilkan, jangan mau dibuat down, dan jangan mau tertipu oleh keadaan. Tidak peduli berapapun musuh, berapapun persoalan, berapapun ya lawan-lawanmu sedang ada di depanmu. Dengar, Alkitab berkata, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, aku tidak takut. Ya, tidak takut hatiku. Kenapa? Karena dia meyakini, pemazmur meyakini bahwa oh, ini cuma berkemah, ini bukan tinggal tetap. Persoalan itu cuma sementara, persoalan itu cuma sesaat. Sakit yang kualami hanya sesaat, proses yang kualami hanya sesaat, tidak seumur hidup, tidak akan kekal selama-lamanya. Semua tragedi, kisah-kisah pahit yang hari ini datang bergulir mengalir di hidupmu, dengar ini, bahwa itu bagaikan orang yang sedang berkemping dan membuka tenda untuk berkemah. Ada waktu, ada saatnya, ada timing di mana tenda akan dibongkar dan mereka akan meninggalkan tempat itu. Sama dengan persoalan, sama dengan pergumulan hidup, sama dengan kondisi di mana mungkin hari ini saudara mengalami. Saudara lagi mengalami keterpurukan, saudara lagi mengalami krisis keuangan, saudara lagi mengalami krisis pekerjaan, saudara lagi mengalami krisis rumah tangga, saudara lagi mengalami krisis terhadap anak-anak, saudara lagi mengalami krisis ekonomi, saudara lagi mengalami krisis apapun. Sepanjang saudara berjalan dengan Tuhan, sepanjang saudara melangkah dengan Tuhan, dengar ini, pesan ini, bahwa itu hanya ya sementara, saudara. Itu hanya temporer. Jangan gusar, jangan takut, dan jangan terintimidasi oleh semua yang terjadi dalam hidupmu. Keren. Dia bilang begini, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Keren. Dengar. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Nah, makanya saudara, jangan percaya Tuhan itu cuma di mulut kita. Jangan percaya Tuhan itu cuma sebatas sekuat pengetahuan kita. Jangan percaya Tuhan itu cuma waktu kita masih muda-muda dengan kekuatan kita. Tapi percaya Tuhan itu harus meresap, tertanam di dasar hati kita. Karenanya, mau diproses seperti apapun, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Saudara, kita harus berani berkata sesuatu yang melawan keadaan. Kita harus berani
memperkatakan perkataan-perkataan iman, perkataan-perkataan kebenaran, perkataan-perkataan profetik, perkataan-perkataan yang membangun, melawan, bertentangan dengan keadaan-keadaan hari ini. Harus semua yang tidak membangun, semua yang hari ini lagi nggak enak hadir di hidupmu, jangan pernah hadapi, jangan pernah siasati dengan kebisaan kita. Sebab semua yang dari kita, semua tentang kita, itu tidak ada yang terlalu hebat, tidak ada yang wow, tidak ada yang bertahan, dan yang tidak ada yang bisa kekal selama-lamanya. Ada batasan, ada keterbatasan kita, ada dimensi di mana kemanusiaan kita tidak bisa menyentuh, kemanusiaan kita tidak bisa melampaui, kemanusiaan kita, kekuatan kita tidak bisa menembusi itu. Yang bisa menembusi semua dimensi-dimensi apapun hanya kekuatan ilahi. Nah, bagaimana supaya kita bisa menembus semua itu? Hanya bergantung pada kasih karunia, hanya bergantung pada Tuhan, hanya berharap pada Tuhan, hanya mengalihkan pandanganmu, fokusmu, pikiranmu, kekuatanmu, pengharapanmu pada Tuhan yang sanggup mengerjakan segala perkara. Karena belum tercatat dimanapun, belum pernah tersiar dimanapun, terdengar dimanapun, bahwa Tuhan itu Tuhan gagal, dan Tuhan kita Tuhan yang tidak bisa menolong hidup saudara. Dengar baik saudara, bahwa kalau mau aman, amanlah dalam perlindungan Tuhan. Saudara mau diberkati, diberkatilah dengan Tuhan, di dalam Tuhan. Saudara mau maju, ayo, mari Tuhan selalu menyediakan kesempatan-kesempatan, peluang-peluang yang luar biasa untuk buat saudara maju, untuk buat saudara bertumbuh, untuk buat saudara lebih hebat, untuk buat saudara punya nilai, untuk buat saudara punya pengaruh. Saudara, di dalam Tuhan selalu tersedia yang namanya kesempatan, peluang, promosi, dan hal-hal hebat, hal-hal spektakuler. Keren Tuhan kita. Haleluya. Nah, saudara, kalau saudara sudah diberkati Tuhan, kalau kita sudah diberkati Tuhan, kalau kita sudah ditolong Tuhan, kalau kita sudah mengalami lawatannya, kalau doa kita sudah dijawab Tuhan, air mata kita sudah diseka, bahkan rasa haus kita sudah dijawab Tuhan, lapar kita sudah ditolong Tuhan, dan kalau mata kita sudah memandang kepada keajaiban, bibir mulut kita sudah mengecap kebaikan Tuhan. Dengarkan ini, pemazmur berkata, satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Dengar, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Dengar. Saudara, saya diberkati dengan ayat ini, saudara. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, inilah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Saudara, ada banyak orang waktu susah ngomong yang lain, waktu belum ditolong Tuhan ngomong yang lain, bicaranya lain, tindakannya lain, gayanya lain. Ada banyak kita, acap kali kita melihat, dan ini seringkali kita temui dan kita menyaksikan, bahwa ada banyak orang terlalu mudah, sangat mudah, dan gagal di sini. Waktu diberkati Tuhan, lupa akan Tuhan. Waktu diberkati Tuhan, tinggalkan Tuhan. Waktu ditolong Tuhan, hilang pegangan dalam hidup. Ini salah, saudara. Ini kegagalan kita. Mestinya waktu kita diberkati Tuhan, mestinya waktu kita ditolong Tuhan, mestinya waktu kita disayang Tuhan,
Mestinya waktu Tuhan membukakan jalan-jalan yang baru, merintis jalan yang baru di padang gurun kita, mestinya aku mau memujimu, Tuhanku, pujimu. Mestinya saudara, kita tahu diri. Jangan menjadi orang yang tidak tahu diri. Jangan menjadi orang-orang murahan. Jangan menjadi orang-orang yang cuma tergiur dengan pertolongan mujizat. Hei, dengar, saya beritahu saudara bahwa saudara nggak minta pun Tuhan berkati. Saudara nggak minta mujizat pun Tuhan berkati kok. Ada banyak orang yang tidak berdoa tapi dapat makan. Ada banyak orang yang tidak bersusah, berjelilah. Ada banyak orang di luar Tuhan yang tidak hidup standar Tuhan, tapi ditolong Tuhan, disayang Tuhan, tidak lapar, tambun lagi, subur dan gemuk dan diberkati. Karenanya jangan kejar Tuhan karena mujizat. Jangan kejar Tuhan hanya karena saudara ingin ditolong. Gitu. Tapi Tuhan itu kebutuhan primer dalam hidup kita. Bukan sekunder. Tuhan bukan opsi dia bukan opsi berikut. Pilihan ya yang kesekian dalam hidup kita. Tapi Tuhan itu the only one, nomor satu. The only one, nomor satu. Sekali lagi, the only one. God is first. Tuhan itu nomor satu. Nah, saya kembali saudara. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidup. Kalau hari ini Tuhan memberkati hidupmu, puji Tuhan, haleluya. Kalau hari ini Tuhan mengangkat hidupmu, puji Tuhan, haleluya. Kalau hari ini Tuhan menyembuhkanmu, puji Tuhan, haleluya. Kalau hari ini Tuhan memberikan masa depan yang indah bagi anak-anakmu, berhasil, puji Tuhan, haleluya. Kalau hari ini engkau, suami, istri, anak-anak semua sehat, puji Tuhan, haleluya. Kalau hari ini ekonomimu sedang baik-baik saja dan saudara lagi dipromosi, puji Tuhan, haleluya. Jangan mencoba untuk keluar dari jalur dan relnya Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan. Nah, dengar ini. Saudara, jangan sampai kita terkecoh. Jangan sampai kita salah. Bahwa saudara akan rasa rugi. Saudara kehilangan kemungkinan, kesempatan diberkati waktu saudara tinggal dengan Tuhan. Saudara ada dalam Tuhan. Alkitab bilang begini. Dengar. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Gitu. Bukan dari dunia saja saudara bisa kaya. Justru ya, dari dunia itu cuma temporer, sesaat, tidak kekal. Ya. Jangan membandingkan hidupmu dengan orang-orang di luar Tuhan. Bahwa kenapa saya yang hidup dengan Tuhan, saya tinggal di Tuhan, dengan Tuhan, saya melayani Tuhan, kenapa hidup saya biasa-biasa saja, orang-orang di luar Tuhan, tapi mereka luar biasa, mereka diberkati, mereka kaya, mereka tidak lapar. Dengar ini, saya sudah tahu saudara. Paulus pernah ngomong bahwa kita tidak sedang mengejar hal-hal yang bersifat kelihatan. Karena yang kelihatan itu cuma sesaat dan sementara. Tetapi kita sedang mengalihkan fokus pandangan, pikiran, perhatian kita kepada hal-hal yang bersifat kekekalan. Hidup yang kekal dengan Tuhan. Apalah artinya kau punya segala-galanya, tapi keselamatan tidak kau miliki. Yesus tidak kau miliki. Apalah artinya kau punya segala, kau punya ketenaran, kau punya popularitas, kau punya kehebatan.
kau punya pangkat golongan, apa artinya kau punya segala kemewahan dan semua fasilitas yang melengkapi hidupmu, tapi saudara nggak punya Yesus. Yesus itu penting, sangat penting, lebih penting dari apapun. Sesuatu yang dari dunia hanya sesaat dan sementara, tetapi yang ilahi dari Tuhan itu tidak lekang oleh waktu dan keadaan dan situasi. Tidak lekang, saudara. Kalau mau melihat kemurahan, kalau mau melihat keajaiban, kalau mau melihat kemustahilan, ayo. Yesus selalu menunggu. Yesus selalu tersedia. Yesus selalu hadir. Yesus selalu ada bagi setiap saudara yang rindu berjalan dalam kemenangan dan kemustahilan. Doa saya hari ini, biarlah hidupmu menggenapi setiap perkataan Tuhan. Doa saya, Tuhan akan menuntun setiap perjalanan saudara. Tuhan akan memberkati setiap perjalanan saudara. Dan Tuhan akan menyatakan kasih setianya dan kebaikannya di sepanjang perjalanan hidup. Tetap optimis, sebab persoalan itu ibarat orang lagi berkemah. Tetap optimis, sebab proses pergumulan, air mata, apalah namanya, apapun yang tendensinya buruk, negatif, tidak membangun, tidak enak didengar, tidak enak dilihat, apalagi dirasakan, itu hanya bagaikan orang yang lagi berkemah. Ada waktu untuk tenda kemah mereka dibongkar, dan mereka akan berlalu sama dengan persoalan, sama dengan pergumulan. Ada waktu di mana semua sakit yang kau rasa, semua air mata yang keluar, semua kesesakan yang hari ini menyesakkan saudara, semua beban yang menindih, ada waktu di mana dia akan tercabut dari hidupmu dan akan terlepas dari hidupmu, akan berlalu dari hidupmu, akan pergi dari hidupmu, dan engkau akan berjalan di jalan dengan hati. Engkau akan berjalan di jalan-jalan yang indah. Engkau akan berjalan di jalan-jalan yang penuh bahagia, di mana tepuk tangan sorak-sorai akan mengiringi engkau, dan bibir-bibir mulut yang dulu mencemooh, dulu mencibir akan bilang begini, ajaib. Izinkan saya mau berdoa buat setiap saudara. Tuhan, hamba berdoa buat setiap saudaraku, setiap sahabat, setiap keluarga, rekan, dan teman-temanku dimanapun mereka berada, yang menyaksikan video ini, yang melihat video ini, mereka diberkati Tuhan, mereka dan seisi keluarga diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, disayang Tuhan, dijawab Tuhan. Oleh pergumulan-pergumulan hidup mereka mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kekuatan yang baru mengalir dalam hidup mereka, urapan kasih, anugerah cinta dan rahmat Tuhan turun atas mereka. Mereka berhasil dalam segala yang dikerjakan, dan hidup mereka menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus hamba berdoa, haleluya, amin. Shalom saudara, saya optimis bahwa dengan Tuhan kita akan aman dan fine-fine saja. Saya mohon diri dari layar HP saudara, dan tetap semangat di dalam Tuhan. Ingat, Yesus harus semakin besar, kita harus semakin kecil. Pastor Daniel Kadie, God bless you.